sekali lagi diulangkan bahwa hari ini kita akan bahas tentang teori aja Mas ya, prakteknya secara garis besar. Nanti setelah ini ada juga yang namanya bimbingan secara grup WhatsApp ya Mas ya, seperti ya. Iya. Itu akan dilaksanakan selama 2 minggu. Dan juga untuk mengevaluasi bagaimana sih progres kegiatan kita. Setelah 2 minggu ini dievaluasi, nanti kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu bimbel Mas ya. Ya, bimbel Shopee nanti akan ada undangan khusus yang akan kita email ya, ataupun kita japri via WhatsApp. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang hadir hari ini wajib nih mengisi data yang kita berikan. Karena kalau misalnya nggak mengisi datanya, nggak akan terdata di dalam pendataan kita nih, seperti itu. Ini saya lihat tadi lumayan banyak ya, sudah mengisi sekitar udah ada 12 orang nih. 12 orang, oke benar. Iya. Oke. Nanti Mas sedikit kita agak ngaret nih, agak kita tunda sedikit. Kita mulai jam 10.15. Bagaimana? Oke, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mohon maaf Ibu dan Bapak Ibu semua, biar kita tidak mengulang kegiatannya. Kita mulai jam 10.15 saja sambil nunggu teman-teman yang lain. Kalau teman ataupun saudara Bapak dan Ibu ada yang ingin bergabung, silahkan di-share aja. Nanti linknya akan kita share lagi. Link pendaftar tadi Mas Fadil ya. Ya, benar, boleh. Oke, Mas Fadil bisa dengar suara saya? Oke Mas, bisa. Oh, baik, rasanya kita mulai aja Mas ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pada hari ini kita akan sedikit diberi ilmu oleh Mas Fadil. Di sini Mas Fadil ada sebagai perwakilan dari Shopee Pusat Mas Fadil ya. Nah, kegiatan kita ini seharusnya dimulai pada pukul 10 dan paling lambat itu akan berjalan sampai pukul 12, tergantung dari diskusi kita pada hari ini. Selain pada itu, kita akan ada namanya bimbingan melalui grup yang akan dilaksanakan selama 2 minggu melalui grup WhatsApp. Nah, salah satu tujuan dari grup WhatsApp ini adalah untuk memonitoring bagaimana sih progres pembinaan kita dan pelatihan kita selama ini. Setelah itu ada lagi yang namanya kelas bimbel ya Mas Fadil ya. Ya. Kelas bimbel itu kelas lanjutan dari pembinaan kita ini. Jadi untuk detailnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Fadil. Saya harap Bapak dan Ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, kita sama-sama belajar, boleh langsung bertanya di grup ataupun di sini. Oke, kepada Mas Fadil, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fahru. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Fadil dari tim SME Development Shopee Indonesia, pengembangan UMKM ya Bapak Ibu semua ya. Nah, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini nih. Kita melaksanakan kelas pelatihan online ya bersama Shopee Indonesia dan juga teman-teman UMKM yang ada di Pekanbaru. Baiklah, untuk secara singkat aja nih, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih berbisnis ya online saat normal saat ini, apalagi saat pandemi, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana cara membuka toko di Shopee, upload produk, dan daftar gas ongkir, dan tips dan trik Bapak Ibu semua nanti bisa berjualan di Shopee agar nanti orderannya bisa meningkat ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya terkait slide ataupun penjelasan dari saya, Bapak Ibu boleh bertanya melalui kolom chat ya. Di sana nanti pada akhir sesi akan kita bacain, nanti dibantu juga oleh Mas Fahri dan akan kita jawab nih Bapak Ibu semua. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang jelas ataupun yang pengen tanyain, silahkan aja disampaikan di kolom chat.
Kemudian jika ada informasi penting ya boleh di screenshot ya materinya, dan juga karena kita juga nanti akan memberikan beberapa materi yang ada di sini sebagian, namun Bapak Ibu semua tidak diperkenankan untuk menyebarluaskannya ya, karena ini hanya bersifat confidential, private buat peserta aja nih Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya pengen kasih dulu nih mengenai update terkini ya. Update terkini kita tahu dulu nih bahwa penduduk di Indonesia itu lebih daripada 270 juta jiwa nih Bapak Ibu ya. Dan setiap harinya menambah terus nih ya. Sedangkan juga yang pengguna internetnya itu 73,3%. Sehari-hari mereka itu menggunakan internet kurang lebih 9 jam. Ya, mungkin untuk berjualan ataupun untuk bekerja seperti saya saat ini bahkan lebih daripada ini gitu ya. Nah, sedangkan aplikasi belanja ya di per 2020 itu menaik hingga 400%. Karena pandemi, orang banyak diam di rumah, disuruh di rumah, apalagi saat ini PPKM ya, nggak boleh kemana-mana, jalan di mana-mana disekat gitu ya, ya terpaksa mereka harus belanja aja melalui online. Nah seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sini yang ya, berjualan, saya pengen tahu nih produk yang Bapak Ibu jualan, boleh dikasih tahu di kolom chatnya produknya apa aja gitu ya, biar saya nanti pengen tahu juga, saya kenalan. Mungkin ada yang produknya keripik ataupun makanan, minuman yang lainnya, boleh nih diinfoin di kolom chat ya, kita sambil komunikasiin aja di sana. Seperti itu. Nah, di sini saya berikan sih sebenarnya ini peluang banget ya. Jangan sampai kita ketinggalan jauh, terlambat, barulah kita sadar. Nah, seperti itu. Kita belum bisa memanfaatkan potensi yang ada gitu. Nah, terima kasih nih dari Bu Derima, Febika, buku, minuman, dan skincare. Oke. Nah, ini saya pengen kasih tahu juga mengenai jual beli ya, sebelum dan saat new normal. Dulu itu kalau penjualan, orang berbelanja ya, aktivitas berjualan dan membeli itu offline itu sama dengan online. Ya mereka pergi ke pasar, ya kapasitasnya sama dengan mereka yang berbelanja online gitu. Nah kemudian saat ini normal pandemi gitu ya, online itu lebih gede daripada offline. Yang seperti saya bilang tadi, mereka di rumah aja gitu, kerja dari rumah, suruh stay di rumah, ya belanjanya bahkan mereka belanja sayuran, belanja kebutuhan pribadi gitu ya, dari rumah online aja gitu, seperti itu. Nah saya informasi juga buat teman-teman nih, saat ini yang masih menghidupkan mikrofonnya mohon dimatiin ya, supaya nanti suaranya nggak tabrakan nih, seperti itu. Karena apa? Mereka juga mengurangi untuk aktivitas luarnya nih Bapak Ibu semua. Nah, jadi kita juga bisa sadar nih, oh ternyata bukan zamannya lagi nih orang harus keluar untuk belanja gitu ya. Bahkan dari rumah pun, dari manapun mereka bisa belanja. Nah, saat ini kita bisa memanfaatkan hal ini untuk berjualan lebih maksimal lagi nih online-nya. Gitu. Ini saya berikan beberapa data ya. Pengguna produk digital yang ada di Indonesia nih per 2020 lalu ya, saat pandemi itu membuat banyak masyarakat Indonesia ini banyak mengakses produk digital ya, banyak banget pertumbuhannya gitu. 37%-nya itu layanan produk digital dengan internet Indonesia itu mengalami peningkatan. Orang-orang baru gitu, banyak sekali orang-orang baru yang memulai lagi gitu, yang baru-baru sadar, menambah 37%. Kemudian yang 56%-nya ini pengguna baru ini bukan berasal dari yang area metropolitan gitu, bahkan area metropolitan
itu mengalami peningkatan juga. Ya, seperti daerah-daerah yang bukan seperti Jakarta ataupun daerah-daerah kota gede Bandung, Surabaya, bukan itu, bahkan kota-kota kecil itu mengalami kenaikan 26%. Nah, ini datanya sebelumnya itu adalah 24% ya, pengguna barunya frekuensi per jamnya sekitar 24 jam. Kemudian selama pandemi ya, awal pandemi naik 56%, dan setelah itu menjadi normal lagi 34%. Jadi sebelum dan setelah itu lumayan banyak nih pengguna baru ya internet yang ada di Indonesia. Nah, kemudian 93% ini pengguna baru ini tetap nih menggunakan karena mereka sudah terbiasa. Apalagi sekolah online gitu ya, belajar online. Nah, tetap saat ini mereka pun juga tetap menggunakan produk digital setelah pandemi. Nah, seperti itu. Kemudian ini beberapa sih saya pengen kasih tahu juga nih ya. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu udah saya lihat di kolom chat ya. Ada yang jual jahe ya, jahe merah serai, ini bagus banget nih apalagi pandemi saat ini gitu ya. Oke, ada yang baru jual dari Facebook dan WA juga gitu. Oke. Nah, ini beberapa sih kita bisa lihat untuk berjualan online nih, Bapak Ibu semua di new normal. Ya, pertama yang pentingnya itu kita mengurangi kegiatan luar gitu, kegiatan luar, kontak dengan orang lain langsung. Itu intinya. Karena pandemi ini itu yang kita hindarin ya. Nah, tentunya juga waktu kita jualan online, karena produknya tersebar di seluruh Indonesia, nggak hanya di satu kota, ya, kita bisa menjangkau pembeli baru gitu. Mungkin nih tadi Bapak Ibu semua yang jualan hanya di WA gitu ya, lalu promo WA yang ada di kontak kita aja nih, daerah baru aja seperti itu. Nah, kalau nanti kita berjualan misalnya di Shopee itu bahkan dari Aceh sampai Papua pun mereka bisa lihat produk kita gitu. Tentunya nanti ini menambah pendapatan baru juga. Mau dong ya nih kita menambah pendapatan baru itu istilahnya intinya kita berjualan gitu ya, pengen nambah pendapatan baru. Dan juga nanti di Shopee akan ada nih distribusi luas dengan jasa kirim ya. Kita nggak payah lagi nanti antar-antar misalnya ke kurirnya, kita ada jasa pick up langsung ke rumah untuk menghindari kontak langsung. Itu nanti bisa setting di sana, dan nanti pembeli juga bisa pilih ya jasa kirim apa yang mereka mau di sana. Banyak banget disediain nanti yang di Shopee. Ini akan kita bahas lebih lanjut, dan juga tentunya ini fleksibel ya, fleksibel waktu dan tenaga. Kenapa? Kita kalau online ya terserah kita mau buka toko jam berapa gitu. Kita nggak payah lagi nih seperti buka toko offline pada umumnya, hire karyawan lagi, tentunya kan lebih cost-nya itu lebih gede lagi gitu. Nah, ini beberapa keuntungan berjualan online nih yang bisa kita lihat di sini ya, bisa kita manfaatin. Oh, ternyata boleh juga nih jualan online gitu kan. Saya pengen mungkin buka tokonya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam gitu kan, ataupun hari libur saya pengen liburan, itu terserah, ataupun mau setiap hari juga nggak apa-apa selama kita bisa melayani chat pembelinya. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya pengen kasih tahu juga nih produk yang laris manis ya saat normal saat ini ya, apalagi dari awal-awal pandemi banyak banget nih dicari orang ya, seperti peralatan normal kit ya, masker sampai saat ini masih banyak, peralatan makan pribadi, hand sanitizer masih cari, apalagi alat dan kesehatan ya, vitamin C, obat herbal dan lain-lain, dan juga makanan dan bahan pokok. Tadi ada yang jual jahe merah serai, wah itu paling dicari banget nih. Saya pun kemarin baru beli jahe di Shopee gitu ya, jahe merah di Shopee. Nah, ini karena ya orang pengennya sehat gitu ya, apalagi kayak minuman-minuman, susu dan lain-lain gitu ya. Nah, tenang aja buat Bapak Ibu semua, nanti kita ikutin ya langsung cara buka toko di Shopee gitu. Jadi ikutin aja
tahapan-tahapannya. Nah ini Bapak Ibu semua, kalau misalnya pengen ide apa sih yang pengen saya jual, ini boleh di screenshot aja ya, silakan di screenshot aja slide-nya sebagai ide. Oh ini boleh juga nih produk ini nih yang pengen saya jual gitu, untuk menambah-nambah produknya nanti di Shopee. Nanti Bapak Ibu semua boleh kok upload beberapa produk yang bermacam-macam di Shopee. Oke, saya beri waktu 3 detik untuk screenshot ya. 1, 2, 3. Nah, mengapa sih kita harus berjualan online? Ayo, kenapa kita harus berjualan online? Nggak offline aja? Ya pasti tahu lah Bapak Ibu semua ya. Apalagi pada masa pandemi saat ini banyak toko nggak boleh dibuka bebas 24 jam gitu ya. Kalau online ya harus online, terserah kita mau buka tokonya berapa jam gitu. Nah ini dari Kak Adelia ART, biar jangan masa lebih luas katanya. Oke. Nah saya pengen kasih tahu dulu nih, ada 2 gambar ya, toko offline dan juga toko online di sini. Kira-kira apa sih bedanya antara toko offline dengan toko online ini? Nah kalau dilihat dari sini sih ya nggak terlalu banyak perbedaan kalau kita bisa lihat ya. Di sini ada percakapan antara penjual dan pembeli gitu. Ini harganya berapa gitu ya, ini kualitasnya gimana. Nah di toko online kita juga nanti bisa berkomunikasi melalui chat, ada fitur chatnya. Nanti mereka bisa tanya-tanya di sana, nggak harus punya WhatsApp ya. Jadi kita komunikasinya melalui chat aja, fitur chat di Shopee. Kemudian juga ada produk yang mereka jual ya, produk yang bermacam-macam. Di Shopee pun nanti kita bisa membuat toko beberapa produk yang bermacam-macam di sini. Kemudian ada rak-rak produknya untuk menempatkan beberapa barang. Misalnya nih produk makanan aja, produk minuman aja, produk bumbu-bumbu dapur gitu ya. Nah di Shopee kita bisa buat juga di sana. Mungkin nanti makanan aja, minuman aja, di sana nanti kita bisa atur di beberapa kategori produk. Jadi nanti pembeli bisa lihat nih, oh ini tokonya jualan apa aja nih, saya mau cari produk makanan. Mereka bisa lihat ke dalam kategorinya atau raknya kalau istilah di toko offline-nya. Nanti mereka bisa cari di bagian sana. Ini bisa kita buat sendiri mandiri ya. Oke. Nah ini bedanya antara pasar dan pasar tradisional dan online nih ya. Kalau pasar tradisional umumnya siapa nih? Ayo yang banyak berkunjung, yang banyak diisi di pasar tradisional itu. Tentunya ibu-ibu ya, kaum wanita banyak banget nih gitu ya. Dan juga kebanyakan ya suka tawar-menawar harga, nggak sah nih ya kalau ibu-ibu belanja nggak tawar-menawar harga gitu. Kalau pasar online nanti banyak banget nih dari segi ya pria dan wanita ada di sana. Mulai dari yang udah bekerja, ibu rumah tangga, ataupun ABG itu ada di sana. Dan kaum pria pun juga suka banget nih belanja online ya. Dan juga banyak sekali kayak promo-promo menarik, habis itu harga-harga diskon gitu, katalog produknya bervariasi, dan juga waktu fleksibel, kita bisa belanja kapanpun, dimanapun kita mau nih. Dan juga nanti transaksinya pasti aman karena nanti ada garansi di Shopee gitu. Jadi jangan khawatir dananya itu gimana-gimananya, ada perlindungan dananya dari Shopee. Nah, nanti saya pengen kasih tahu alur berjualan online itu seperti apa nih Mas Fadil. Awal-awal buka toko di Shopee itu seperti apa nih. Nah, saya baru pertama kali nih mau buka toko di Shopee, pengen pecah telur lah dulu awalnya. Nah gitu ya. Pertama kita kemarin udah registrasi akun ya. Saya udah kasih tahu kemarin di grup untuk Bapak Ibu download aplikasinya, registrasi dulu akunnya aja dulu. Nanti di sana bisa atur username tokonya, nama toko dan alamat toko. Ini akan saya ajarin langsung nanti pada hari ini ya, secara basicnya dulu. Nah, kemudian hari ini kita juga akan upload produk ya, upload produk, dan nanti kita akan sembari belajar tampilan toko dulu nih, gimana menariknya. Dan lain-lain ini nanti akan kita ajarin ke dalam kelas bimbel berikutnya. Ya, ini akan kita undang
di dalam kelas Bimbel. Dan juga kita hari ini juga saya pengen kasih tips juga untuk gimana data gratis ongkir, gimana toko Bapak Ibu semua dapat subsidi gratis ongkir dari Shopee, ya seperti itu. Nah, oke. Sekilas tentang Shopee Indonesia, saya pengen kenalan sedikit aja nih. Jadi kalau kita Shopee itu ada di 7 negara, ya nggak hanya di Indonesia saja. Tapi dari 6 negara ini, ya di negara ini yang paling banyak transaksinya itu di Indonesia, sebanyak lebih daripada 40% transaksinya banyak di Indonesia. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang Indonesia itu ya suka banget belanja, ya suka banget belanja, apalagi belanja online gitu. Nah di sini kita bisa nih untuk berjualan online, ya pembelinya banyak, ya penjualnya masih sedikit nih. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu semua sebelum terlambat kita berjualan di Shopee. Ini kita ada lebih daripada 4 juta penjual aktif, dan kita ada pengembangan UKM di 131 kota dan kabupaten, dan lebih daripada 60.000 UKM yang sudah kita edukasi. Nah ini beberapa penghargaan yang kita dapatin. Terus mengapa sih harus berjualan di Shopee? Ayo, kenapa kita harus berjualan di Shopee? Enggak hanya di Facebook aja, Instagram aja. Kenapa nih kita enggak mencoba dulu berjualan di Shopee? Pertama, nanti Bapak Ibu kita ada berikan dukungan program untuk jualan di Shopee ya. Nah, dukungannya itu seperti apa aja? Pertama adanya gratis ongkir, ya. Ini nanti saya akan ajarin gimana Bapak Ibu semua terdaftar gratis ongkir, agar nanti pembelinya itu bisa dapat subsidi ongkir lah istilahnya. Apalagi nanti misalnya kalau mereka ongkirnya 30.000 gitu ya, dan pengirimannya 20.000, pasti nantinya gratis ongkir. Kalau misalnya pengirimannya itu 35.000, ya mereka bayar ongkirnya cuma 5.000 doang gitu ya. Nah, rugi banget dong kalau kita misalnya jualan di Facebook. Biasanya nih pembeli kan yang ongkirnya itu harus full bayarnya segitu, misalnya 35.000, mereka fullnya 35.000. Nanti kalau Ibu Bapak Ibu semua upload aja barang di Shopee, nanti arahin aja bisa transaksi di Shopee, bisa transaksi ongkir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada garansi Shopee, ini perlindungan dananya aman, jangan khawatir. Nanti dananya itu, ini kalau kita bertanya-tanya, ini pembelinya udah transfer belum ya? Nanti akan ada notif bahwa mereka akan udah transfer, dan kita bisa mengirimkan langsung gitu, langsung barangnya. Kalau sudah diterima, baru dananya nanti akan transfer ke saldo penjual kita, dan nanti bisa kita tarik ke ATM, ke rekening kita ya. Tentunya berbagai macam jasa kirim ada di Shopee ya. Jadi pembeli itu paling senang nih pilih-pilih jasa kirim. Apalagi mereka tahu nih, oh JNT nih saya cepet nih di kota saya, ataupun saya udah kenal nih dengan si antar aja, bang kurirnya baik nih, dianterin terus nih sampai diinfoin terus gitu ya sampai rumah gitu. Nah, mereka suka kadang pilih-pilih jasa kirim gitu ya. Jadi Ibu semua nanti bisa mengaktifkan lebih daripada 3, 5 tergantung jasa kirim yang pengen kita aktifin. Biar semakin banyak semakin bagus gitu. Dan tentunya nanti aplikasinya ya tampilannya user friendly. Sangat mudah sekali, kita seperti bermain sosial media gitu ya kalau di aplikasi Shopee. Ini saya akan praktekkan langsung aja nanti. Nah, yang kedua ini nggak kalah penting nih Bapak Ibu. Kita ada komitmen Shopee dalam pengembangan penjual UMKM Indonesia. Jadi kita nggak hanya mereka jualan-jualan itu aja, kita ada edukasi. Nah, Bapak Ibu semua, ini pada saat ini masuk dalam kategori kelas Sobat UKM Shopee. Ya, kita belajar basic banget nih Sobat UKM Shopee di sini ya tahapan ini. Nah, setelah itu seperti yang saya udah kasih tahu tadi, ketika Ibu semua udah upload produk, udah tampilannya, profilnya udah
bagus nih, udah ada nih, dia udah di setting istilahnya, tenang aja, nanti kita akan undang kembali di dalam Bimbel Shopee ya. Bimbel Shopee ini kita akan tim Bimbel akan memberikan pelatihan lagi buat Bapak Ibu. Ini targetnya kalau kita bisa ya, Bapak Ibu semua mengikuti pelatihannya, saran-saran dari kita harapkan Bapak Ibu semua bisa menjadi star seller di sini ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang sering belanja di Shopee pasti tahu star seller ya, ada badge-nya star itu, penjualannya udah bagus ya, orderannya udah banyak ya. Ayo siapa nih yang pengen jadi star seller ya, boleh di komen di kolom chatnya. Ayo siapa yang pengen jadi star seller, nanti bisa mengikuti Bimbel Shopee. Dan juga kita ada komunitas kampus Shopee, ini nanti kita boleh bergabung ya. Ini adalah member daripada seller yang ada di seluruh Indonesia, namanya kampus Shopee. Di sana juga ada tips dan trik menarik di kampus Shopee ini yang kita berikan pada seller-seller yang ada di Indonesia. Oke, nah ini juga nanti kalau udah Bapak Ibu semua ikut di dalam Bimbel Shopee, kita ada program khusus ya untuk UKM binaan kita. Ini kalau Bapak Ibu semua berjualan mandiri, nggak ikut kelas, ini nggak bakalan ada. Biasa promosi-promosi itu berbayar. Ini kita kasih gratis karena Bapak Ibu semua ikut dalam binaan kita. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu semua ada produk-produk seperti kerajinan khas daerahnya, ketika ada campaign ini, kita buka campaign-nya, silahkan mendaftar di sini. Kita akan umumkan nanti di dalam grup Bimbel Shopee-nya ya. Kita akan lagi Bimbel Shopee, di sana kita bahwa adakan campaign kreasi Nusantara seperti itu. Atau juga kita ada yang kedua adalah hot deals. Ini promosi khusus seller baru juga ya. Jadi nanti produknya silahkan didaftarin. Kalau ada tim Bimbel mengumumkan untuk pendaftaran hot deal, silahkan diikutin ya. Produknya gimana, diperbaruin, diperbagusin agar bisa ikutan promosi ini ya. Dan ini semua gratis. Nah, ini tadi kita tahapan onboarding hari ini. Nanti di dalam juga Bimbel Shopee ya, kita akan inkubasi selama sebulan pelatihan di Bimbel Shopee itu 3-5 kelas ya per minggu, dan itu bersifat kuliah online nih ya. Akan diumumkan di dalam grup Bimbel Shopee tersebut. Nanti Bapak Ibu semua ikutan campaign, bisa ikutan campaign di sana, Hot Deal Kreasi Nusantara itu tiap 2 minggu kita umumkan di dalam sana. Dan kita pengennya ya Bapak Ibu bisa sukses nih berjualan bersama Shopee. Amin ya. Semua mudah-mudahan yang ikutan pada hari ini bisa sukses nih berjualan bersama Shopee. Nah, Bapak Ibu semua bisa ikutan andil juga dalam perkembangan e-commerce. Mungkin saat ini jadi pembeli aja nih di Shopee, suka belanja di Shopee aja. Yuk sama-sama kita ikut andil sebagai penjual juga, karena dalam satu aplikasi Shopee itu kita sebagai pembeli bisa, penjual juga bisa. Jadi nggak usah lagi download aplikasi untuk penjual, itu bisa sekaligus dua gitu ya. Ini kemarin saya udah kasih tahu ya caranya sebagai untuk bergabung, daftarnya dalam grup, silahkan ikutin trik ini ya. Sebelum saya kasih tahu, nanti Bapak Ibu semua jika ada kendala boleh diinformasiin aja, kita langsung aja praktek ya. Praktek berjualan di Shopee. Sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu nih persiapan upload produk. Nah, karena kita berjualan di Shopee, tentunya kita ada upload produk yang kita jual, dan kita harus upload dulu. Gimana caranya? Ya, persiapannya itu apa aja nih Mas Fadil sebelum saya upload produk gitu ya. Satu ya, tentang foto produk, konten, dan jasa kirim gitu semua. Nanti boleh diperhatiin ya lebih lanjutnya lagi. Untuk foto produk ini, foto produk yang menarik, nanti kita bisa atur ya. Foto utama, variasi, dan juga nanti kita bisa upload video di sana. Ya, videonya ini maksimalnya 1 menit ya durasinya.
Nanti untuk konten seperti judul, deskripsi, detail produknya saya akan kasih tahu lebih lanjutnya, dan juga nanti kita bisa tentuin jasa kirim yang ada di Shopee. Nah, untuk foto produk sendiri gimana bagusnya ya, saya kasih tahu basicnya dulu ya. Kalau di Shopee itu usahain itu dimensinya adalah 500 x 500 pixel. Resolusinya minimal 72 dpi dan bentuknya itu square, bentuknya kotak ya. Nah, kotak, jadi 1:1. Kadang ada kan yang memanjang ke kanan ataupun ke atas ke bawah, itu kurang rapi nih Bapak Ibu semua. Kalau bisa nanti boleh diatur dalam bentuk square ya. Dalam bentuk square, kemudian terdapat variasi. Jadi nggak hanya satu aja. Jadi kita bisa variasi ini 20 produk, kalau 20 foto maksudnya, kalau ada bisa. Jadi nanti bisa diupload di aplikasi dan juga sales center. Jadi usahain backgroundnya itu yang putih ya, agar detailnya kelihatan seperti ini. Kalau misalnya nanti ada di berbagai sisi kanan, atas, bawah, ataupun nanti yang ada yang jual produk makanan dari segi kemasannya, ataupun nanti kalau dia dimasukkan ke dalam mangkuk ataupun tempat itu gimana, itu boleh difoto dengan background yang sesuai. Kita rekomendasiin sih dengan background yang berwarna putih ya. Nah, mengenai konten produk, kalau konten produk gimana sih produk kita bisa ditemuin gitu ya. Kalau kita berjualan itu awalnya caranya gimana orang bisa nemuin produk kita terlebih dahulu, baru bisa mereka beli, lihat dan beli ya. Kalau mereka nggak temuin ya mereka pasti nggak bisa beli gitu kan. Ini intinya dulu, gimana caranya kita harus bisa maksimalin kata kuncinya dulu, kata kunci di dalam judul produk. Nah, jadi kita menulis judul produk ini nggak asal-asalan nih Bapak Ibu semua. Ini boleh di screenshot ataupun dicatat ya rumusnya ya, agar bisa ditemuin ketika orang mencari produk kita, mereka temuin. Nah, mungkin selama ini kita jualan di lain, mereka nggak temu nih produk kita gitu ya. Pertama ada mereknya, kalau misalnya ada brand ya, kalau bagi jualan, model, spesifikasi dan juga ukuran. Dalam mereknya merek apa, modelnya gimana, kategori produknya apa yang kita jual, spesifikasinya bagaimana, bentuknya gimana, dan juga ukuran. Mungkin nanti kalau misalnya jualan makanan ya, misalnya 100 gram, ataupun minuman 100 ml, 1 liter gitu ya. Ataupun nanti motifnya, motif apa gitu, warnanya, ini boleh nanti dibuatin di judulnya. Saya kasih contoh aja langsung. Ini ada jualan fashion ya, fashion. Mereknya adalah model itu ada fashion. Mungkin Bapak Ibu sudah yang punya brand sendiri ya, boleh ditampilin ada fashion. Ini modelnya celana panjang ya, spesifik itu kulot, motif kotak nih ya. Kulot motif kotak. Kalau mereka mencari celana panjang kulot pasti dapat, ataupun celana panjang motif kotak ini bakalan dapat di sini juga. Nanti kalau misalnya jualan makanan, jangan lupa berat produknya ditampilin. Contohnya Oppo Molten Crunchy Cream selai 400 gram. Ini satu produk. Nanti kalau Bapak Ibu semua ada lagi yang pengen yang berbeda variasi, misalnya Mas Fadil saya ada nih yang 400 gram, yang 500 gram, itu satu aja atau dua di upload. Saya saranin di upload lagi, ulang lagi yang 500 gramnya, tapi ditampilin di sini ya, karena nanti kita terhitung beratnya di Shopee itu beda-beda. Jadi kalau misalnya 400 gram, 250 gram, itu nanti di upload lagi aja di sini, nanti mereka bisa pilih ya. Nah, kemudian misalnya craft nih, bahannya bahan apa, gitu. Modelnya model yang gimana, nanti bisa diisi di sini. Yang penting Bapak Ibu semua jangan pernah membuat spam di kata kuncinya. Misalnya jualan bunga mawar bagus, cantik, termurah, kayak gitu-gitu. Pengulangan bunga bagus, bunga cantik, bunga
buatan tangan gitu ya, yang istilahnya spam produk yang berulang-ulang itu nggak didengarin di Shopee, nanti bakalan nggak ditemuin oleh orang-orang gitu ya, spam produk. Nah, untuk deskripsi juga harus jelas supaya nanti ini orang nggak bertanya-tanya lagi gitu di kolom chatnya. Jadi mereka baca aja di deskripsinya, mereka bakalan paham dan langsung mereka check out aja nih, check out langsung bayar gitu. Apa aja yang kita bisa isi di deskripsi, nanti boleh maksimalin kata kuncinya. Kata kunci di 140 karakter pertama itu kita jualan apa tadi, boleh dulu sana. Nanti buat sapaannya ya. Kita menyapa pembeli dulu nih, halo selamat datang di toko kami gitu ya, boleh seperti itu. Kemudian kalau misalnya jualan apa makanan, boleh dikasih tahu tempat produksinya. Ini opsional aja ya, tergantung dari produk yang kita jual. Keunggulannya, manfaatnya apa dari produk tersebut. Kalau misalnya kita jualan baju nih, apa cara menggunakannya, cara merawatnya. Nggak boleh disetrika dengan suhu yang sekian-sekian gitu ya. Nah, nanti boleh juga dibuat ukurannya, pilihan warnanya apa aja. Apalagi kalau kita jualan satu set produk terdiri dari apa aja gitu ya. Dan juga kita bisa buat keunggulan berbelanjanya nih gitu ya. Kita selalu ready stock, pengiriman cepat gitu. Jadi boleh kita sampaikan di sini, dan juga boleh kita tambahin call to action. Seperti ayo segera dipesan produk terbatas limited edition. Nah, ini boleh kita tambahin di sini ya. Kadang kan kita yang menulis itu apa nih ide kita yang kita buat di sini. Nah, ini semua bisa melihat ini nih buat nantinya gitu ya. Yang jelas nanti kita bisa gunain aja bahasa yang casual, bahasa yang mudah dipahamin oleh orang lain, dan juga kita bisa posisi ini kita sebagai pembeli, apa kira-kira yang sering kita tanyain kalau kita berbelanja. Nah, ini bisa kita sampaikan di sini ya. Oke, seperti itu. Ini boleh di screenshot ya. Saya kasih waktu 3 detik buat kalian semua untuk screenshot, boleh. Hitung 1, 2, 3. Udah ya. Nah, ini kita akan pilih jasa kirim juga untuk semua yang sesuai dengan yang kita pengen nantinya di Shopee ya. Kita untuk waktu pengemasan di Shopee itu adalah 2 hari kerja ya, tidak termasuk dalam waktu libur gitu ya. Jadi pengemasannya 2 hari kerja, selain daripada GoSend, Grab Express itu adalah 1 hari kerja. Kalau lewat daripada itu nanti bakalan transaksinya dibatalin oleh sistem gitu ya. Gimana kalau misalnya produknya PO? Nah, kalau produknya PO saya ajarin di aplikasi Shopee-nya langsung. Ini ada drop off. Kalau drop off nanti Bapak Ibu semua bisa mengantarkan langsung ya, mengantarkan langsung produknya itu ke jasa kirimnya. Ya, misalnya nih ada Pos Indonesia dan juga Indah Kargo. Dan kita bayar ongkir dulu. Kita dulu talangin ongkirnya. Nanti kalau sudah selesai, ongkirnya tersebut akan dibayarkan kembali kepada ya. Dan ini kita juga harus input nomor resinya. Jadi nomor resi yang ada di Pos Indonesia ini kita masukkan nanti ke dalam aplikasi Shopee-nya. Nah, beda dengan pick up ya. Pick up nanti kurirnya yang akan datang ke tempat kita. Ini kita tidak usah bayar ongkir karena dia cashless ya. Kita nggak usah bayar ongkir, dan juga kita tidak usah masukkan nomor resi lagi. Nanti sewaktu ada pesanan, kita atur pengiriman di sana, ada nomor resinya nih di aplikasi Shopee-nya, itu kita tempelkan ke dalam paketnya, di luar paketnya, maksudnya di luar paketnya kita tempelin nomor tersebut, nanti akan terupdate bahwa itu sudah dikirim ya. Nah, kalau drop off sama pick up itu bisa kita antar, bisa juga nanti mereka yang pick up datang ke tempat kita. Seperti JNT, Si Cepat, JNE, ini kita bisa drop off ataupun pick up. Ini juga kita nggak usah bayar lagi ongkirnya. Bilang aja
ini dari pesanan Shopee. Nah, nanti mereka ada pasti tahu juga. Mereka lihat nanti nomor resinya yang udah kita tempelin di sana. Jadi mereka udah paham kok. Kita juga tinggal antar aja, ataupun mereka nanti datang gitu, mereka bakalan lihat nomor resinya, ya udah selesai, nanti tinggal tunggu sampai pesanannya udah selesai, udah diantar ke pembelinya. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung aja, saya nggak mau berlama-lama membuang waktu dalam teori ini. Kalau Bapak Ibu semua ada pertanyaan, oke nih ada yang PO ya, kita akan langsung bahas. Oke, saya langsung buka aplikasi Shopee saya. Ini Bapak Ibu semua kalau online menggunakan laptop atau PC, ini bisa sekalian lihat-lihat juga sambilan ya. Ini kita langsung praktek langsung aja nih, biar gak sekedar teori aja nih Mas Fadilnya gitu ya. Ini aplikasi Shopee-nya yang sering kita lihat nih ya. Ini Bapak Ibu semua yang sering buka. Ini tampilan utamanya. Di sini ada ada di feed, di sini feed ya. Ini seperti kita posting di Instagram, tapi kita bukan berjualannya di sini ya. Kita berjualan bukan di sini, ini sebagai postingan aja. Misalnya kita ada pengumuman produk apa yang baru, kita bisa posting di sini. Nanti kita bisa link ke dalam produk yang kita udah upload. Kemudian ada Shopee Live. Nah, ini Ibu semua yang mungkin suka live di Facebook, jualan di Facebook live, di Shopee juga bisa live nantinya, gitu ya. Ada notifikasi ya, toko di sini nanti akan ada, kemudian ada saya juga di sini. Nah, kita buka dulu di fitur saya dulu ya. Nah, di saya ini tampilan sebagai pembeli ya, tampilan sebagai pembeli. Gimana caranya sebagai penjual? Kita upload satu produk dulu. Tapi sebelum kita upload produk, mohon Bapak Ibu semua setting dulu akunnya ya. Cara setting akunnya, silahkan di bagian saya analog itu. Ini ada profil saya. Boleh nanti langsung aja kalau mau sambilan bertanya, Bapak Ibu semua di kolom chat aja ya. Nanti kita akan bantu jawab juga di sana. Saya udah hilang nih kolom chatnya karena keluar tadi. Oke, nah di sini ada profil saya. Kita atur dulu ya profil saya. Gimana sih kita optimasi toko kita lebih bagus dulu? Kalau kita mau pengen jualan, pengen terlihat profesional dulu ya. Yang jelas kita pengen orang percaya dulu. Orang jualan itu pasti pengen dipercaya dulu. Apalagi kita pengguna baru, seller baru. Itu kita harus dipercaya dulu ya, supaya baru mereka mau beli. Nah, tampilan tokonya dulu harus profesional. Gimana caranya agar kelihatan profesional ya? Seperti orang udah lama jualan gitu ya, udah lama jualan. Mohon nih untuk foto profilnya dipilih dulu. Ini boleh brand tokonya, logo tokonya boleh. Misalnya nih selama ini udah jualan online, ada logo tokonya, silahkan dibuat dulu. Asal jangan foto selfie-nya ya di sini ya. Nah, itu nggak boleh, nggak kelihatan profesional ya. Kalau foto selfie silahkan diupload, ubah. Nanti kita bisa buat di galeri kita gitu ya. Nah, kemudian untuk background-nya sendiri, ini kita juga bisa ubah juga. Silahkan misalnya nanti ada foto produknya ataupun logo yang berbentuk seperti ini, misalnya ada bacaannya atau apa, silahkan gitu ya, di upload aja di sini. Nah, untuk nama ini opsional aja. Boleh nama toko, boleh nama pribadi. Karena ini nggak ditampilin nih Bapak Ibu semua. Ini nggak bakalan ditampilin kepada pembelinya. Yang ditampilin itu adalah username-nya. Ini username-nya bisa diganti ya. Nah, kita bisa ganti, ubah di sini nih. Nah, untuk peraturannya ini bisa dirubah kembali selama 30 hari. Kalau kita udah pertama kali ubah, untuk mengubahnya kembali 30 hari. Dan juga jangan pernah menggunakan spasi ya, karena bakalan gagal kalau pakai spasi. Boleh angka dan juga boleh huruf gitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu semua pastikan username-nya tidak digunakan oleh orang lain.
Nah, untuk profil sendiri, untuk profil sendiri ini supaya kita kelihatan profesional, mohon dibuat juga. Boleh dicatat nih, sapaan ya, boleh sapaan dulu kepada pembelinya. Halo, selamat datang di toko apa, nama tokonya, ataupun di toko kami. Kemudian infoin jualan apa aja, Ibu semua ya. Kami menjual berbagai apa gitu, silahkan jualan apa aja. Kemudian jangan lupa juga jam operasionalnya dibuat. Karena kan orang kadang iseng-iseng nih tengah-tengah malam ngechat, kok ini orangnya nggak bales-bales ya. Ternyata mereka dah lihat profil kita, oh ternyata jam operasionalnya jam segini nih. Gitu. Kita ya kalau nggak bales ya nggak apa-apa, mereka udah bakalan tahu kok gitu. Nah, dan juga apa aja nih informasi-informasi penting ini yang sering ditanyain oleh pembeli itu disampaikan aja di sini, gitu ya. Yang penting-penting, mungkin ada promo kami setiap hari, setiap minggu ada promo menarik nih. Nah, itu boleh diinfoin aja. Ataupun produk kami selalu ready stock, ataupun kalau nggak ready stock, mohon tanyakan ketersediaan barang terlebih dahulu sebelum check out, karena kan pembeli kan sukanya langsung check out aja gitu. Ini boleh disampaikan di sini aja kan. Kalau sudah nanti klik simpan. Oke, nah kemudian handphone ini opsional aja ya, jenis kelamin, tanggal lahir ini opsional aja, boleh diatur boleh enggak. Handphone juga silahkan diatur karena nanti ini akan mengirim OTP kita di sini. Nah, tadi ada pertanyaan ke Adelia, akun lama bisa aktifin lagi nggak Mas? Nah, tergantung nomor handphonenya masih aktif nggak kemarin. Kalau masih aktif, silahkan nanti login aja. Kalau misalnya lupa passwordnya, nanti pilih lupa password, nanti akan dikirimin kode OTP ke dalam nomor handphone tersebut. Itu bisa kita gunakan kembali ya. Nah, email juga kita bisa masukkan di sini. Sewaktu-waktu akun kita misalnya tadi seperti lupa handphone ataupun nomor handphone yang nggak aktif lagi, tapi email kita nih masuk nih di sini nih, gitu ya. Kita bisa backup kembali. Dan kalau Bapak Ibu semua suka main sosial media, ini bisa kita tautkan ke akun sosial media, misalnya ke Facebook nih. Nah, Instagram. Nanti kita bisa share produk kita ke dalam sosial media tersebut. Oke, ini atur dulu ya profilnya, baru kita klik simpan. Setelah itu alamat saya nih Bapak Ibu semua. Mengapa harus atur alamat saya Mas Fadil? Kalau nggak diatur bisa nggak? Nah, ini saya sering kali nih buat alamat-alamat ya di sini. Silahkan tambah alamat baru ya, alamat baru. Fungsinya ini nanti Bapak Ibu semua biar kehitung ongkos kirimnya. Misalnya dikirim dari kota Pekanbaru ya, ada pembelinya dari kota Jakarta, nanti bakalan tahu mereka perhitungan alamatnya ketika Bapak Ibu semua mengisi alamat di sini ya. Seperti itu, silahkan diatur. Jangan lupa nanti dibuat sebagai alamat toko di sini ya kalau diatur. Ataupun nanti kalau udah baru satu kali isi, ini hanya ada sebagai alamat utama aja. Jadi itu sebagai alamat toko juga, alamat pengembalian juga, alamat toko juga, alamat utama juga sana. Kalau nanti udah kita pernah ngisi alamat lain, nanti kita bisa atur ini alamat toko, ini alamat belanja, itu bisa ya. Silakan, ini alamat utama ini untuk belanja, ini alamat toko di mana kita akan mengirim barang tersebut. Kalau misalnya sama, ya aktifin aja dua-duanya. Oke, tadi ibunya langsung saja saya jawab ya, mengatur emailnya di sini ya, di bagian profil saya ya. Tadi pengaturan akun, nih pengaturan akun, di sini sebelah keranjang belanja, ya ada tanda gears, kemudian profil saya. Nah, di sini ada email. Nah, silakan atur emailnya di sana. Kemudian ada kartu rekening bank. Nah, ini fungsinya apa lagi nih? Jadi nanti kalau kita udah ada orderan, udah ada pesanan gitu ya, udah selesai, nanti dananya akan ditransfer ke saldo penjual.
itu untuk penjual ya, saldo penjual namanya. Nanti baru bisa kita tarik ya ketika kita masukkan di sini nih, masukkan dulu rekening banknya Bapak Ibu semua. Ini saya udah masukin rekening saya di sini. Nah, kalau Bapak Ibu semua belum, silahkan tambah rekening bank. Nah, silahkan isi ya sesuai dengan rekeningnya, tabungannya, ya, nama lengkapnya sesuai rekening apa, nomornya apa, dan pilih banknya apa. Nah, untuk informasi sendiri, Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua pilihnya BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, BRI Syariah, Mandiri Syariah, atau sekarang BSI Syariah gitu ya, itu tidak dikenakan biaya. Ketika Bapak Ibu semua narik, itu gratis ya, tidak dikenakan biaya, dan juga waktu penarikannya cepat. Paling lama itu 1 kali 24 jam ya. Bahkan sekali kita tarik itu langsung masuk. Beda nanti kalau Bapak Ibu semua selain daripada bank tadi, misalnya bank BTN gitu ya, misalnya bank Citibank dan lain-lain semua yang selain daripada yang tadi, 5 bank tadi, itu biaya penarikannya Rp3.000. Dan prosesnya juga paling lama itu 3 kali 24 jam, 3 hari kerja lah paling lama gitu ya. Jadi kalau bisa seperti bank-bank pada umumnya aja sih, BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI, Bank Syariah Indonesia sekarang ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nanti akan ada diperiksa dulu, dan nanti akan terverifikasi seperti saya, baru bisa digunakan ya. Seperti ini. Oke, saya rasa itu sudah dulu nih untuk pengaturannya. Sekarang kita tahapan yang paling penting nih untuk upload produk ya. Kalau buka toko di Shopee gimana Mas Fadil caranya? Apakah perlu aplikasi Shopee lain lagi? Itu nggak perlu, cukup satu aja. Jadi Bapak Ibu semua upload produk itu otomatis nanti bakalan jadi toko akunnya. Ini juga akan saya share juga nanti tutorialnya, jangan khawatir, boleh diikutin aja dulu. Video ini nanti saya akan share ya untuk upload produknya gimana. Nah, Bapak Ibu semua silahkan ke ke bagian toko saya di sini. Kalau baru jualan itu namanya adalah mulai jual ke toko saya karena belum pernah upload produk ya. Ini namanya mulai jual. Silahkan klik tersebut, toko saya ataupun mulai jual. Nanti akan hanya ada tambah produk baru. Kalau belum pernah upload produk, ini karena saya sudah ada nih menu-menunya seperti ini. Kalau belum ada, hanya ada tambah produk baru ya. Silahkan klik itu untuk jualan ya, untuk upload produknya. Nah, pertama kita tambahin dulu fotonya ya. Ini bisa diambil foto, galeri foto dari Instagram. Saya saranin Bapak Ibu semua siapin dulu nih di galeri fotonya. Tadi udah ada yang bagus difotoin ya, ataupun selama ini udah belajar fotografi produk, udah ada di handphonenya, itu lebih bagus. Galeri foto. Kemudian pilih dulu satu foto ya sebagai foto utamanya. Saya pilih dulu ini gitu ya. Diklik itu, kemudian baru klik bagian kanannya ini. Nah, ini akan menjadi foto utamanya, tampilan utamanya. Kemudian kita tambahin lagi. Karena kan kita tidak hanya satu foto nih, ya lebih bagus. Saya saranin lebih daripada 2 foto. Bagus ya. Nah, dan lagi foto yang lain. Saya klik lagi bagian sini ya. Juga langsung saja bagian centang kanan. Oke, nah ini udah ada beberapa foto nih ya, udah ada. Kemudian kita akan selanjutnya untuk menulis foto judul produk. Judul produknya apa? Nanti saya udah ajarin Bapak Ibu semua untuk menulis judul produk yang bagus itu bagaimana ya. Ini saya adanya kritik nih ya, kritik. Jadi buat ini brandnya adalah
Sikaya. Nama brandnya ya, nama produknya, nama mereknya Sikaya. Kemudian kita tulis lagi, kita kategorinya apa ini? Ini adalah keripik. Diusahain awalannya untuk ini ya, huruf kapital ya. Keripik goreng cireng ya, pedas 25 gram. Nah, saya buat seperti ini ya. Sudah bisa dengar suara saya, Mas Fadil? Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua kendala kita. Nah, jangan khawatir, nanti ini saya bakalan kasih juga tutorialnya ya di grup WhatsApp mengenai upload produk ini ya, gitu. Jadi kita udah setting, udah kelihatan lagi Mas Fahri, udah ya. Mas Fadil, mohon izin. Nanti berarti untuk sesi diskusi kita buat di akhir apa ya, acara ya? Ya, boleh. Oke, soalnya ini saya lihat dari chat ada beberapa ibu atau bapak yang bertanya nih Mas Fadil. Oke, saya lihat dulu. Nah, boleh. Sekalian aja kalau saya menjelaskan tentang produk ini boleh. Saya izin matiin video dulu nih, biar jaringan bagus. Nah, boleh ya. Nah, tadi ada yang tanya satu toko bisa satu kategori, misal untuk aksesoris, kita jual bahan hasil kreasi. Nah, itu bisa. Yang jelas Bapak Ibu semua upload dulu produknya ya. Upload dulu produknya, nanti kita bisa buat kategori kok. Tenang aja. Nah, nanti saya akan jelasin ya. Kita upload produk dulu di sini. Ya, tadi apa aja nih yang informasi pentingnya apa di sana ya? Jelasin di sana. Yang seperti saya jelasin tadi, gramasinya berapa, rasanya gimana, pengemasannya gimana, ini jelaskan di dalam deskripsi produknya biar nanti orang nggak bertanya-tanya lagi. Nah, kemudian di kategori diisi, bintang-bintang merah ini wajib diisi. Kalau misalnya nggak ada, ini opsional aja, boleh diisi, boleh enggak ya. Yang diisi itu yang bintang-bintang merah. Ini kategorinya sesuaikan dengan kategori yang kita jual. Ini ada opsional ya, kategori yang udah direkomendasiin, kita langsung bisa klik. Atau misalnya kalau nggak ada di sini nih, kita bisa cari aja di bagian sini. Nah, Ibu misalnya cari, tadi jualan makanan dan minuman ya, silahkan diklik. Nanti jualan misalnya aksesoris atau apapun apa, silahkan bagian cari apa di sana. Misalnya fashion, yang sesuaikan dengan fungsinya ya, fungsi daripada produk tersebut. Nah, ini saya makanan dan minuman, kemudian saya pilih makanan ringan ya di sini. Nah, di sini ada keripik dan kerupuk. Kalau misalnya jual yang lain, sesuaikan aja. Kemudian produk berbahaya, tidak. Mereknya. Nah, untuk merek sendiri, mohon untuk menulis tidak ada merek ya. Meskipun kita udah ada brand, ini sebenarnya kalau brand-brand ini udah didaftarin di Shopee ya. Jadi kita nggak usah buat brand sendiri, buat aja sini tidak ada merek. Baru simpan. Karena mereknya tadi udah kita buat di bagian judulnya. Ini merek tadi Sikaya gitu ya. Oke, kalau udah menu makanan khusus ini opsional aja, boleh diisi boleh enggak. Masa penyimpanannya nih wajib diisi, misalnya berapa bulan, tergantung produk yang Bapak Ibu jual. Ini kalau Bapak Ibu jual aksesoris, baju, fashion gitu, ini beda-beda lagi. Tidak ada seperti masa penyimpanan, ini beda-beda lagi nantinya ya. Nah, berat produknya berapa produk pastinya berapa, tadi 25 gram, kita bisa buat sini isi sendiri ya, 25 gram simpan. Oke,
Ini berat produk aslinya ya, Bapak Ibu ya. Rasanya nanti kita bisa atur aja rasanya di sana. Isi makanannya apa? Ini silahkan diisi. Ini opsional aja. Kalau kita mau nggak isi pun nggak apa-apa. Yang jelas kita udah jelasin di bagian deskripsi produknya. Ini yang penting, deskripsi produknya. Kemudian yang paling penting harganya nih. Kita jualan kan harus ada harganya biar orang tahu nih, gitu ya. Ini saya contohin harganya 5.000. Nah, oke. Kalau misalnya barang kita sudah punya sertifikat Haki, ditulis tidak ada merek juga, ya. Tulis aja tidak ada merek, ya. Karena untuk merek sini sebenarnya harus didaftarin dulu di Shopee. Yang jelas, kita brandnya udah ada nih, mereknya udah ditulis di nama produk kita, ya. Oke semua ya. Karena nanti takutnya kalau kita belum didaftarin di Shopee, nanti produknya akan dihapus. Jadi mereknya tulisnya di sini dan juga nanti bisa di bagian deskripsi produknya juga. Seperti itu. Kalau Ibu semua ada misalnya label halalnya, nomor PIRT-nya di sini lebih bagus lagi sebagai nilai plus juga kalau kita tulisnya di dalam deskripsi produknya. Seperti itu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian untuk stok, nah untuk stoknya kita atur aja. Meskipun kita pre-order nih Bapak Ibu semua, atur aja biar meyakinkan orang gitu. Wah ini stoknya lumayan banyak. Ataupun kita pengen suatu produk yang limited edition, kita bisa buat aturannya sedikit tergantung dari mana nanti kita strateginya. Misalnya produk limited edition kita bisa atur misalnya 5, 10. Kalau misalnya kita jualan kayak makanan, ya buat aja misalnya banyak meskipun kita nanti pre-order. Nah, variasi ada variasi di sini kita bisa atur nih. Nah, misalnya nanti ada warnanya, ukurannya, ini kita hapus dulu aja. Kemudian ini ada warna, kita ubah kembali. Baru ini kita klik, warnanya kita buat misalnya rasa. Oke, ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita tambah lagi. Di sini saya pengen buat rasanya rasa pedas, misalnya ya. Pedas. Kemudian saya tambah lagi rasanya rasa original, misalnya. Baru selesai. Nanti kalau Ibu semua jualan baju size, misalnya size S, M, XL, ini bisa kita buat sendiri. Kalau udah, klik selesai. Nah, ini belum bisa diatur selanjutnya karena kita belum klik ini nih. Klik dulu pedasnya, klik originalnya, klik. Nanti kalau Bapak Ibu semua ada foto, misalnya rasa pedas ada fotonya, rasa original ada fotonya, ataupun nanti misalnya motif nih, motif bintang di misalnya di baju, motif bunga, bisa di-upload lagi fotonya di sini. Kalau nggak ada, ini dinonaktifkan aja. Nah, gitu ya. Baru selanjutnya atur stok dan harga kembali. Tadi variasi pedasnya berapa? Samaan aja nih kita buat ya. Stoknya saya buat 25. Originalnya ada sama juga rasanya. Stoknya 25. Baru kita buat simpan. Oke. Nah, sebagai informasi, kalau kan harga bagus nih pada orang yang beli banyak produk kita. Contohnya, kalau ada orang beli keripik saya dengan minimal order misalnya 20 sampai dengan 50, saya pengen kasih harga yang bagus nih satunya. Satunya saya kasih harga 4.900. Nah, jadi nanti 4.900 dikali 20 ya, bukan 5.000 lagi gitu. Jadi ini tergantung Bapak Ibu aja. Ya, kalau mereka mau pengen lebih banyak lagi, misalnya 51 sampai dengan 80, saya kasih harga lagi 4.800 misalnya. Nah, jadi mereka bisa beli banyak lagi produk saya dengan fitur grocer ini nih, ya. Ini tergantung Bapak Ibu semua, silakan diatur aja sesuai dengan keuntungan kita.
Karena ini yang kita kasih harga buat pembeli yang belanja lebih, dikalikan persatuan ya, 4.900 kali 50. Kalau mereka 51 jadi 4.800. Kalau udah, klik simpan ya. Oke, selanjutnya ada ongkos kirim nih. Nah, ini yang penting nih, Bapak Ibu semua perhatiin ya. Kalau berat produk tadi, berat produknya adalah 25 ya, 25. Nah, jadi bukan 25 ini yang kita isi Bapak Ibu semua ya, bukan ini. Nanti kalau udah di packing, dikasih bubble wrap, ataupun nanti ada dikasih kardus, kalau produk Bapak Ibu semua, setelah ditimbang, berat rotor tersebut yang kita isi ya. Misalnya 25, pas di packing jadi nambah nih, jadi nambah misalnya 35. Nah, itu nanti yang kita isi. Kemudian ukuran paket. Kalau ukuran paket, kalau Bapak Ibu semua jualan dengan barang-barang yang gede, seperti misalnya perabotan rumah tangga, peralatan rumah tangga, yang butuh kardus-kardus gede gitu, ini diisi aja ukurannya. Karena nanti untuk menghindari volume. Kalau di kurir kan jasa kirim itu nanti ya mereka nggak hitung berat lagi, mereka hitungnya itu volumenya. Ini gede, ini kena volume. Nah, supaya kita nggak nombok ya, ini sentimeter, panjangnya berapa dan tingginya berapa, silahkan diatur aja ya. Ini saya contohin aja ya. Nah, kemudian di sini ada ongkos kirim. Sebelumnya saya udah aktifin regular, cashless. Jadi saya nggak payah lagi bayar ongkos kirim ketika saya nganter ya. Ini diaktifin. Ini nanti juga Bapak Ibu semua mau pengen aktifin sekali cepat, JNT, JNE, antar aja semuanya ini, atau pengen aktifin 2 aja, nanti bisa di bagian jasa kirim aja ya. Ini karena awal-awal semuanya ini aktif, asal Bapak Ibu semua jangan aktifkan bagian bawah ini ya. Tidak usah diaktifin, nanti Bapak Ibu semua yang akan menanggung ongkos kirimnya ya, seperti itu. Saya simpan. Oke, langsung saya jawab pembagian jasa toko ya untuk persenan biaya admin Shopee. Oke, jadi kita bisa nih Mas ya, Fadil, ya. Mohon maaf Mas Fadil, kayaknya ada yang terlewat di satu pertanyaan ini. Apa sudah dijawab? Saya juga belum tahu. Yang ini Mas dari Bu Adelia Art. Bisakah akun lama diaktifkan lagi Mas katanya? Udah jawab belum Mas? Udah tadi awal-awal. Udah. Oke. Udah. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab boleh di akhir sesi juga boleh. Ini sambil baik, banget ya. Oke. Nih tadi bagus nih ada harga supaya Bapak Ibu semua bisa mencocokkan nih ya. Jadi perhitungannya antara keuntungan, biaya admin, ini saya mau up berapa nih Mas Fadil. Nah, gitu ya. Jadi untuk biaya admin di Shopee, untuk Bapak Ibu semua yang awal-awal jualan, itu nggak ada biaya admin sama sekali, gratis. Selama itu masih dalam 100 orderan pertama ya. Jadi 100 orderan pertama itu gratis, nggak dihitung biaya admin sama sekali, free. Tapi nanti kalau udah ada orderan ke 101 ya, itu akan kena biaya admin 0,75% dari produknya ya. Jadi nanti dipotong ketika orderan selesai, dipotong dari sana 0,75%. Beda lagi nanti kalau Bapak Ibu semua mengaktifkan gratis ongkir ekstra. Jadi ada yang gratis ongkir biasa, yang ada yang ekstra. Kalau yang biasa, gratis ongkir biasa itu gratis. Kalau gratis ongkir ekstra itu berbayar 5%. Karena apa? Nanti biaya belanjanya itu lebih kecil dan subsidinya lebih gede. Orang yang belanja 30.000 udah dapat subsidi ongkir 40.000. Ya, jadi nanti saran saya dari harga Bapak Ibu itu silahkan naikkan aja 5% dulu nih. Ya, 5%, tambahin aja 5%. Biar nanti sewaktu-waktu masih bisa untung gitu ya.
silahkan naikin aja dulu. Atau kalau misalnya mau balik modal dulu, kalau mau nambahin rate ininya apa namanya, rate tokonya dulu bagus nggak apa-apa. Ataupun kalau misalnya harga normal dulu, karena kan awal-awal kan masih gratis ya, 100 orderan pertama itu masih gratis ya, harga normal aja dulu nggak apa-apa, seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya mengenai pre-order juga nih. Gimana nih kalau pre-order Mas Fadil? Produk saya nggak ready gitu ya. Silakan aktifkan pre-order ini nih. Jadi ini diaktifkan aja. Jeda waktunya itu adalah 7 sampai 15 hari, Bapak Ibu semua. Karena tadi di Shopee itu adalah 2 hari kerja ya. Karena kalau selain daripada itu, di atas 2 hari kerja itu bakalan batal otomatis. Jadi ini aktifkan aja, dibuat 7 hari ya. Tapi kalau Bapak Ibu semua bisa mengirimnya dalam waktu 3 ataupun 4 hari itu lebih bagus, nggak apa-apa. Nanti otomatis nanti akan terupdate nih layanan ininya, status pesanannya gitu. Ini buat aja 7 hari. Kalau bisa mengaktifkan, bisa mengirimnya 5 hari juga tetap aja dibuatnya 7 hari di sini ya. Karena kita jedanya itu 7 sampai 15 hari. Kalau misalnya bisa mengirim waktu 1 ataupun 2 hari ya dimatiin aja. Gitu ya. Nah. Oke, dicek lagi dari atas sampai bawah, jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun yang nggak terisi, yang minta kamera tampilkan. Nah, sambil menunggu ya. Nah, produknya berhasil diupload. Kita lihat produk kita udah tampil di mana ya. Nah, scroll bagian bawah. Nah, ini udah ada nih, produk saya berhasil diupload. Ini kita bisa klik aja silangnya di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat produk kita, klik ya. Oke. Nah, ini ada produk saya. Ini karena jaringan kurang bagus ya, belum nampak. Oke. Nah, di sini ada nih tadi yang udah saya buat. Nanti kalau Bapak semua mau share ya di Facebook ataupun di grup WhatsApp ataupun di status, silahkan dibagikan saja bagian sini nih, kanan atas ya, kanan atas share. Nah, di sini nanti ada WhatsApp, Instagram dan lain-lain semuanya ya. Oke, tadi dari Kak Mardatillah, saya jualan kue, jadi kuenya dibuat dulu paling lama 1 hari, jadi nggak perlu aktifin pre-order. Ya bener, jadi kalau misalnya bisa mengirim dalam waktu 2 hari ya nggak apa-apa. Misalnya hari ini ada pesanannya, ya misalnya besok bisa dikirim, ya lebih bagus, cepet gitu kan, dananya juga nanti bakalan berhasil cepat. Itu hari kerja ya, bukan nggak termasuk hari Minggu dan tanggal merah. Misalnya nih, ada pesanan hari Jumat, jadi Jumat, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak terhitung. Jadi dari Jumat, Senin, Selasa. Jadi Selasa itu paling lambat kita udah kirim ya. Jadi hari Minggu, hari Sabtu, tanggal merah itu nggak terhitung ya, nggak terhitung. Jadi kita masih aman gitu. Kalau misalnya kita dapat pesanan misalnya hari Minggu, ya hari Selasa juga nggak apa-apa kalau misalnya dikirim, itu nggak bakalan terlambat. Tadi ibunya dapat mengirim dalam waktu 2 hari, nggak usah diaktifin aja. Nah, kemudian ada yang bertanya-tanya, Mas Fadil ini ada naikkan produk, ini apa ya? Nah, ini boleh kita klik, nanti produk kita bisa tampil di halaman utama kalau ada orang yang nyari. Ini gratis nih Bapak Ibu semua. Bisa 5 produk selama 4 jam sekali. Saya naikin aja. Ini kalau Bapak Ibu semua udah upload produk, rajin-rajin ya naikin produknya. Nah, ini kemarin pernah saya upload, ada yang tanya-tanya gitu. Padahal saya nggak ada barangnya gitu. Saya nggak jualan Shopee. Saya upload aja begini, mereka tanya-tanya. Bahkan kemarin ada yang langsung check out ya, langsung check out dan bayar. Tapi saya kemarin langsung aja bilang stoknya kosong. Nah, dari sini kita bisa lihat
udah seperti toko bagus ya, udah profesional, padahal saya nggak punya produk ini nih Bapak Ibu semua. Saya deskripsinya udah bagus semua, fotonya udah bagus, tampilan udah bagus, mereka percaya, mereka langsung bayar bahkan. Dan saya langsung chat kepada pembelinya, maka produknya habis dan dananya dikembaliin langsung kepada pembelinya. Nah, Bapak Ibu semua pasti bisa nih ya jualannya. Oke. Nah, ya kalau untuk kadaluarsa kamar dapilah nanti bisa diatur ya. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, di sana ada kok. Kalau misalnya nggak ada di list di sana bisa diatur, ataupun nanti kakak bisa membuatnya di dalam deskripsinya. Nanti mereka juga bakalan bisa ngelihat juga kok ininya masa kadaluarsanya semenjak dibuat gitu ya. Nah seperti itu. Oke, itu tahapan. Jadi toko kita udah jadi nih. Setelah kita upload satu produk, Bapak Ibu semua mohon untuk daftar gratis ongkir ya. Saya lanjut agak cepat aja. Ini nanti saya juga bagikan videonya di dalam grup juga ya. Caranya gimana? Silahkan ke bagian alamat saya lagi, saya ya di sini ya bagian saya. Nah bagian saya di sini. Di sini ada toko saya. Klik lagi toko saya. Kalau Ibu semua udah ini ya, apa produk toko saya. Di sini ada program promosi penjual nih di sini. Program promosi penjual, silahkan klik itu. Kita daftar gratis ongkir biar nanti tokonya dapat subsidi ongkir ya. Kita scroll paling bawah. Di sini ada truk hijau ya. Bukan yang atas ya, kalau yang atas ini berbayar. Ini tapi kalau berbayar optimasinya lebih bagus juga. Nanti akan lebih lanjut lagi mengenai gratis ongkir ekstra ya di kelas lanjutannya. Nah, ini adalah program gratis ongkir yang terhijau. Silahkan daftar sekarang. Nanti ketentuannya bisa lihat di sini ya, apa semua ya ketentuannya. Silahkan klik lagi daftar sekarang. Di sini kita perlu KTP, iKTP. Masukkan nama sesuai KTP, kemudian nomor KTP, kemudian ambil foto KTP-nya seperti ini, ya. Nah, dengan jelas. Setelah itu kita ambil foto kembali dengan selfie dengan KTP-nya ya. Jadi seperti ini. Difotoin aja oleh orang ya, siapa gitu, mohon difotoin dengan kamera belakang. Yang penting KTP-nya ini terlihat dengan jelas. Kalau mukanya nggak apa-apa, agak ngeblur sedikit nggak apa-apa. Yang jelas KTP-nya ini bisa terbaca lah, gitu ya. Ini nanti bisa difotoin aja dengan kamera belakang, seperti itu. Nanti setelah itu klik bagian saya menyetujui, baru kirim. Ini membutuhkan paling lama 3 hari kerja ya. Nanti akan ada notifikasi bahwa toko kita udah dapat free ongkir. Nanti pembelinya juga bisa mendapat free ongkir. Jadi udah upload produk, udah ada apa namanya? Daftar free ongkir, gratis ongkir, baru kita perbagusin lagi toko kita. Gimana klik toko saya lagi tadi ya, masih menu tadi. Di sini ada asisten penjual. Nah, asisten penjual ini nanti Bapak Ibu semua bisa atur nama toko ya di bagian profil tokonya. Ini saya ajarin juga, saya kasih tutorial juga di sana. Nah, di sini kita juga bisa atur profil lagi. Kalau misalnya tadi belum ubah, ini bisa bannernya. Nama tokonya di sini kita bisa buat. Jadi nama toko ini berbeda dengan username Bapak Ibu semua. Kalau nama toko nanti tampilnya di bagian toko utama. Kalau username-nya nanti di bagian produknya, ya. Nama toko pun kita bisa buat spasi nih, ya. Kan? Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa mengubahnya itu dalam waktu 30 hari berikutnya lagi kalau udah mengubah. Nah, ini saya buat nama toko saya berbeda dengan username saya. Gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti selanjutnya juga Bapak Ibu semua upload bannernya di sini. Mungkin saat
membuat produksi ataupun ada produk-produk yang dijual, di-upload aja di sini ya. Mungkin ada voucher-voucher nantinya, pengumuman apa, silahkan di-upload di bagian sini, tambah foto dan video ya. Nah, kita saranin ini bannernya minimal 2 ya. Silahkan upload minimal 2 banner di sini ya. Nanti boleh video juga, tapi videonya di-upload dulu ke YouTube. Nanti baru linknya dimasukkan di sini ya. Nah, silakan Bapak Ibu semua atur dulu ini nih supaya kelihatan lebih bagus tokonya, lebih profesional biar orang percaya ya. Dan deskripsi tokonya di sini tadi saya juga udah atur. Nah, di sini tadi ucapan selamat datang, jualan apa aja, kemudian jam operasionalnya gimana dan sebagainya di sini ya. Jadi atur dulu tokonya baru kita nanti bisa upload lagi produk-produk lainnya. Nanti perihal membuat promosi saya kita ajarin juga di Cloud Shopee, kita ajarin ke dalam Bimbel Shopee ya di kelas lanjutan. Jadi jangan khawatir, materi untuk pembuatan juga kalau Bapak Ibu semua lupa tadi di mana cara-caranya, saya akan share video tutorialnya di dalam grup. Oke, seperti itu. Nah, boleh nih Bapak Ibu semua yang boleh ingin bertanya. Kita akan buka sesi pertanyaan nih, Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Fadil yang telah memberikan informasinya. Yuk, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin ada yang belum terjawab pertanyaannya tadi, boleh dibacain? Boleh kita buat chat aja atau langsung dari ibunya, Mas? Atau gimana? Boleh langsung, bebas aja. Kalau saya mah bebas aja. Kalau mereka kurang puas dengan chat, buka mikrofonnya juga boleh, lebih bagus. Oh boleh. Baik, saya sebentar sebelum mungkin ada ibu yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mardatila. Pak, saya kan jualan kue, jadi kuenya dibuat dulu, paling lama sih 1 hari, jadi nggak perlu aktifin pre-order kan? Karena pengemasan dari Shopee-nya dikasih 2 hari. Benar begini Pak? Nah, terus masa kadaluarsanya, maaf Mas, terus masa kadaluarsanya kue saya itu nggak sampai 1 bulan, sedangkan tadi di optional itu minimal masa kadaluarsanya 1 bulan. Bisakah saya atur sendiri masa kadaluarsanya? Oke, perihal untuk pre-order tadi udah kita bahas juga. Jadi kalau misalnya Bu Mardatila nih bisa melaksanakan pengiriman dari 2 hari kerja semenjak orderan itu gak apa-apa, dinonaktifin aja ya. Misalnya nanti kalau misalnya takutnya nanti agak lama nih, mungkin 3 hari, itu dia aktifin aja pre-ordernya. Takutnya nanti pesanannya itu otomatis tercancel oleh sistem. Sayang banget nih kita udah orderan ternyata tercancel. Kalau misalnya hari ini ada orderan, kita buat hari ini, besok mau kirim, lebih bagus itu. Jadi nggak usah diaktifin pre-ordernya, lebih bagus gitu. Bisa aja. Nah, untuk masa kedaluarsa itu opsional aja. Kita bisa diisi di bagian tadi ataupun enggak. Tapi kita jelasinnya di deskripsi produk. Atau nanti kalau misalnya nggak ada di list, misalnya nih 1 bulan, berapa minggu gitu ya, nggak ada di sana, nanti buat aja di sana opsionalnya misalnya 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 1 bulan, itu bisa kita tulis sendiri kok. Jadi nggak terpaku yang ada di Shopee, kita bisa ada sesuai dengan sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ini udah terjawab belum Mas, terkait ini pembagian jasa toko untuk Shopee berapa persen dari harga jual barang seller Mas? Oke, tadi dijelaskan juga untuk pembagiannya ya. Untuk awal-awal nih Bapak Ibu semua berjualan Shopee itu free, nggak ada biaya administrasi ya, selagi itu dalam 100 orderan pertama ya. Nanti kalau udah lebih daripada 100, misalnya 101, 102 dan selanjutnya, itu akan dikenakan biaya administrasi 0,75% dari produknya ya. Dan juga tergantung daripada produk Bapak Ibu jual. Nanti akan saya berikan beberapa rinci-rincian berapa aja nih produk, tergantung pada kategorinya, seperti itu. Beda lagi nanti tentang gratis atau ekstranya. Beda lagi, oke. Baik, Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya?
Kita persilakan. Ini ada yang pertanyaan terakhir nih Mas, yang paling bawah nih Mas. Pak, bisakah saya mengaktifkan ongkir ekstra dan free ongkir pada produk yang berbeda? Nah, ya pertanyaan bagus nih ya, pertanyaan bagus nih. Jadi untuk gratis ongkir biasa ya, truk hijau itu sekali kita aktifin, itu otomatis akan mengaktifkan semua produk di satu toko kita. Dan juga sama juga dengan ongkir ekstra, itu kita aktifin juga, satu itu bakalan semua aktif. Jadi kita nggak usah nggak usah aktifin untuk produk ini, untuk produk itu gitu ya. Jadi cukup aja satu kali aktifin, otomatis nanti semua produk akan aktif seperti itu. Karena nantinya minimal belanjanya itu lebih rendah, habis itu subsidinya lebih tinggi gitu ya. Nanti tergantung Bapak Ibu semua jualan produk apa ya. Lihat aja kalau misalnya minimal belanjanya ongkir ekstra itu sekarang 30.000 udah dapet subsidi ongkir. Kalau yang biasa kan kita belanja 120.000 dulu baru dapat subsidi ongkir. Jadi nanti maksimalin aja sih sebenarnya keuntungan daripada produk-produk kita. Seperti itu. Lagi ditunggu apakah Bapak Ibu ada yang bertanya? Kalau bagaimana Mas, mau nanya nih Mas Fadil. Kan di Shopee itu ada yang namanya Shopee Pay Later ya. Nah itu apakah terkendala nggak sih dalam sistem pembayarannya atau bagaimana kepada sellernya, kepada kita sebagai penjualnya Mas? Oke. Nah kalau Shopee Pay Later itu dikhususkan kepada pembeli. Ya maksudnya apakah ada efek penjual? Kepada kita, Mas? Jadi, ada efeknya, ada banget nih. Contohnya gini. Karena kan tidak semua orang punya pembayaran. Misalnya nih, malas pergi ke ATM ataupun nggak punya ATM ataupun malas ke Indomaret gitu untuk bayar. Sedangkan Bapak Ibu semua jualan barang yang agak lumayan mahal, mereka bayarnya nyicil, tetapi nanti yang didapatkan Bapak Ibu semua itu full. Yeah. Jadi tergantung mereka nih bisa bayar atau enggak ya, tergantung daripada mereka lagi. Kalau kita dari penjualnya, ya kita tetap mendapatkan itu secara full. Nggak ada mereka telat bayar apa semua, karena yang dibayarnya itu oleh Shopee dulu bayarin full. Nanti gimana Shopee dengan pembelinya tersebut mereka bayar cicilannya. Oh baik. Berarti seperti lagi, jadi kalau misalnya buyer itu atau consumer itu memilih opsi untuk mengambil Shopee Pay Later, jadi kita sebagai penjual atau tokonya tidak ada dapat efek ya Mas walaupun mereka ada terkendala bayarannya ya? Enggak ada. Jadi yang nanggung itu Shopee-nya, bukan dari penjualnya. Kita tetap dapat langsung full gitu pembayaran, bukan setengah-setengah gitu. Jadi aman aja. Itu enaknya mereka ada Shopee Pay Later. Apalagi Bapak Ibu semua kan yang jualannya mungkin barangnya agak mahal, mungkin ada seperti itu ya, mereka tergantung mereka aja lagi dengan Shopee gitu. Oh, baik. Ini selanjutnya ada dari Pak Ibrahim Saragih. Mas Fadil ingin bertanya, reset kayaknya. Pak Ibrahim boleh bertanya? Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mohon maaf terlambat Pak. Sebenarnya sih saya ingin apakan ini adalah dengan Shopee-nya sih Pak. Ibu-ibu kan yang di saat ini kan jualannya kan ada yang makanan, ada yang basah, ada yang kering. Kalau kerajinan nggak terlalu ini ya, kecuali memang kalau dia usahanya itu jual-jual baju bayi ya, yang memerlukan SNI. Nah, kalau kerajinan mungkin untuk anak-anak juga wajib SNI. Nah, yang saya apakan nih kepada Pak pembicara dari Shopee-nya, ada nggak kita antara Shopee dengan lembaga kita ini yang dalam arti UMKM Pekanbaru ini membuat sebuah kualitas tertentu yang dimasukkan ke dalam Shopee ini sehingga konsumen bisa bisa mendapatkan sesuai standar yang diharapkan. Contoh misalnya Shopee itu ada nggak standar yang dibuatkan itu wajib halal, wajib ada PRT-nya, ada PKRT-nya. Kalau emang belum ada, kita bersama dengan lembaga kita ini bekerja sama
untuk menuju ke sana. Kalau memang mana tahu ada dana dari Shopee yang mungkin dana CSR-nya, memfasilitasi teman-teman yang belum ada halalnya, kita bantu halal. Nah, kita atur formatnya, mana yang belum ada PIRT-nya, kita bantu PIRT-nya. Mana tahu nih di Shopee ada programnya, kami siap membantu dari lembaga UMKM Pekanbaru, dan nanti kita bisa bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Riau, Pak. Oke. Nah, ini sekedar masukan atau mungkin bisa juga saran ataupun yang lain. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak nih Pak Ibrahim Saragih ya. Sebenarnya bagus banget nih sebagai nilai plus juga nih nantinya kan, apalagi nanti dilihat pembeli, oh udah bagus nih kualitasnya, ada PRT-nya, ada label halalnya, itu lebih bagus lagi nanti kalau misalnya ada gitu, apalagi dicantumnya. Kalau kita sampai saat ini melalui list di aplikasi Shopee ada beberapa hal yang wajib diisi dan juga opsional. Nah, mungkin nanti ke depannya itu sebagai masukan kita juga nih Bapak ya, supaya nanti produk daripada UMKM kualitasnya lebih bagus, mereka juga lebih bisa terlihat meyakinkan nih kepada pembeli, maka nanti kita bisa wajibkan mereka untuk isi itu tuh gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin ini sebagai saya catat juga ya, semoga ada untuk kita juga nanti untuk mengembangkan kedepannya seperti tadi PIRT, label halal, kita catat dulu, kita beri masukan dulu, nanti selanjutnya saya akan juga ngomongin kepada tim terkait saya. Kalau misalnya Bapak Ibu semua sekarang udah ada PIRT-nya, label halalnya, silahkan catat aja di bagian deskripsi tokonya biar nanti lebih meyakinkan. Kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa, kita masih yang jelas bagus tadi dari segi fotonya. Kalau orang udah pesan order, mereka wajib udah bagus nih sesuai dengan foto nih ya, pasti mereka bakalan order dan order lagi ya. Oke, terima kasih Pak Ibrahim, itu dari saya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Adelia, Mas. Kalau gratis ongkir ekstra, apakah juga free sebelum 100 transaksi, Mas Fadil? Mas Fadil, suara di mute. Oh, sorry. Oke, untuk gratis ongkir ekstra itu langsung dikenakan biaya ya, jadi kena biaya itu 5% nih gitu semua. Karena apa? Itu seperti kita bentuk investasi nih, karena kita akan menggunakan fitur yang lebih premium daripada gratis ongkir biasa. Karena gratis ongkir biasa kan minimal belanjanya itu 120.000 baru mereka dapat ongkir free ongkir. Nah, kalau yang gratis ongkir ekstra nanti mereka bayar yang 30.000 ya, udah dapat subsidi ongkir 40.000 untuk area di luar Jawa gitu ya. Nah, semua bisa memanfaatkan ini nih. Jadi kalau mau awal-awal tes dulu untuk gratis ongkir biasa aja gitu ya. Nanti kalau udah dapet nih orang yang berbelanja ya suruh aja misalnya dulu orang tangga dekat ataupun teman-teman dekat yang belanja di tokonya, silahkan share toko tersebut. Kalau udah ada rating, udah apa, kalau mau meningkatkan lagi semua baru kita pelan-pelan daftar kepada gratis ongkir yang ekstranya. Nanti di up aja harga tersebut sebanyak ya 5%. Seperti itu. Baik, Oke, terima kasih Mas Fadil. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bu Kiki, Bu Nani, ataupun dari teman-teman lain yang bertanya? Atau Mas Fadil, mungkin sekarang Bapak Ibu mungkin belum dapat nih gambarannya karena kan mencoba nih. Nanti kalau misalnya dalam pelaksanaan tiba-tiba ada yang ragu ataupun bingung nih Mas, bagaimana boleh nggak kita bertanya di dalam grup yang disediakan? Wah, itu lebih bagus banget. Jadi jangan
menjapri saya ya, karena kalau ngejapri saya itu karena banyak banget pesan-pesan itu ke timpuk-timpuk gitu ya. Lebih bagus lewat WhatsApp group ya, lewat WhatsApp group. Karena apa? Nanti teman-teman yang lainnya juga bakalan tahu nih permasalahan, oh seperti ini, seperti itu. Itu silahkan tag aja nama saya di sana, nanti saya akan jawab di hari kerja ya. Senin sampai Jumat bakalan saya jawab di sana. Permasalahan apapun itu, ternyata terkendala apapun itu, nanti silahkan tanyakan aja di grup semuanya. Bebas. Jadi kita emang fungsi grup itu berdiskusi mengenai hal ini nih, Mas Fahri. Oh baik, oke. Berarti kayaknya seperti itu aja sih Mas Fadil. Ibunya masih belum dapat gambaran nih, dan bapak dan ibunya belum dapat gambaran nih. Mungkin ada yang baru ataupun yang sudah kan? Iya. Masih bingung-bingung nih juga kan? Iya. Yang jelas mungkin nanti saran saya setelah kelas ini ibu semua coba dulu nih upload produknya, data gas ongkirnya, jangan lupa ya. Nanti saya juga bakalan kasih videonya juga di sana buat bapak ibu semua untuk pelajarin lebih lanjut lagi. Gitu. Baik, kalau begitu Mas, boleh nggak diinformasikan sekali lagi Mas sebelum kita tutup terkait program 2 minggu maintenance group ini Mas, bagaimana dan hingga akhirnya sampai ke bimbel Shopee-nya Mas? Oke, nah nanti itu di beberapa hari ya, itu akan saya share materi. Silahkan bapak ibu semua ikutin ya, materinya, bagusin tokonya atau upload produknya, kemudian data ongkir di sana. Setelah itu nanti jika ada pengumumannya untuk bimbel Shopee gitu ya, bapak ibu semua kita akan lihat di dalam data yang udah bapak ibu semua isi. Ini kan kita udah ada dapat data yang udah diisi berdasarkan formulirnya. Yang belum isi mohon segera nanti diisi ya. Kalaupun yang kemarin belum ada akun Shopee-nya dan setelah kelas ini tadi udah baru buat, boleh diisi kembali aja. Ataupun yang kemarin salah isi username Shopee-nya, silahkan diisi lagi aja. Nanti akan saya cek yang mana yang benar gitu. Nah, kita track lagi berdasarkan tokonya ya. Oh, ternyata ibu ini udah upload produk nih satu. Udah profilnya udah bagus nih, udah di upload juga nih. Nah, nanti kita akan undang ke dalam bimbel Shopee gitu ya. Jadi, mohon dulu untuk mengikuti optimasi tokonya dulu nih, biar nanti bisa sebagai keseriusan Bapak Ibu, kita lihatnya Bapak Ibu ini serius nih untuk mengikuti kelas-kelas berikutnya. Jadi jangan khawatir, untuk materi juga kan kita share terus nih di dalam grup ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fadil, cukup jelas rasanya. Sekali lagi sebelum kita tutup, apakah Bapak dan Ibu ingin bertanya? Ada yang bertanya? Iya, selagi ada kesempatan nih biar tanya secara langsung ya. Nanti boleh tanyain aja di dalam grup Bapak Ibu semua. Ibu Suwarni, ada yang bertanya? Atau saya panggil satu-satu nih, mungkin ada yang ragu, segan, atau malu ya Mas Fadil ya di sini ya. Oh nih ada dari Bu Adelia Mas. Kalau diimpor dari Instagram bisa ya Mas? Ya, kalau diimpor di Instagram itu bisa. Nanti upload aja misalnya fotonya di Instagram itu bisa nanti kan ditautkan dulu fotonya, tapi nanti dia beda dalam deskripsi tokonya apa semua, kita ulang lagi. Tapi saran saya sih sebagusnya di galeri foto aja sih, karena kan kalau di Instagram kan sebelumnya udah dikompres lagi tuh fotonya gitu ya, kita nanti takutnya nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya pengen nyoba ya silahkan, tapi masih bisa kok di Instagram. Jangan lupa login dulu di Shopee-nya, ditautkan dulu di akunnya, bisa. Lanjutnya dari Bu Kiki Ismet, misalnya sudah pernah bikin terus nama akun mau diganti, bisa nggak Mas? Bisa banget, jadi nama username-nya nanti bisa diubah ya, pastiin tadi yang ada spasi, username tokonya, kemudian jangan pernah digunakan oleh orang lain, kemudian boleh berupa huruf angka gitu, titik, dan garis bawah itu boleh. Kemudian bisa diubah lagi kembali ke dalam jangka waktu 30 hari. Dan juga kita bisa juga nanti atur nama tokonya ya. Nah, saya usahain juga untuk tips dan triknya
gimana untuk nama toko, username itu sesuai dengan nama brand kita ataupun nama toko online kita, itu lebih bagus dibanding kita membuatnya nama pribadi. Karena kita pengennya nih lebih profesional, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Baik, cukup jelas, Bu Kiki. Yang lain, dan pertanyaan lain, ada yang bertanya lagi? Baik Mas, Mas Fadil, saya ingin nanya juga. Mungkin ini kan pada hari ini hanya ada sekitar 20 orang ya yang ikut. Kalau misalnya nanti selanjutnya ada yang berminat lagi, mungkin dari teman-teman ibu yang di sini ada yang memberikan informasi tentang pembinaan ini, apakah masih boleh kita buat angkatan keduanya atau bagaimana? Itu cukup angkatan satu saja. Boleh banget Mas. Nah, misalnya nih ada angkatan kedua sekitar 20 orang lagi. Nah, silakan infoin aja ke saya. Nanti buat surat narasumber yang baru lagi, hari apa, angkatan kedua, misalnya jam-jam berapa, nanti infoin saya aja, kita buat lagi kelas yang berikutnya seperti ini lagi, bisa. Oh boleh ya, berarti tidak hanya boleh terbatas banget untuk angkatan satu saja ya? Bisa banget kok. Ya, jadi tapi nanti pesertanya yang beda daripada ini lagi kan? Iya benar, beda lagi. Ya, boleh banget Mas. Baik, rasanya dari saya pribadi cukup jelas. Dari teman-teman semuanya, masih ada yang bertanya? Saya takutnya Bapak dan Ibu sini segan Mas, atau ada ragu yang bertanya kan? Ya nggak usah segan-segan, ini ada nih terakhir, ada nih yang di akhir nih dari Kak Kiki kan benar. Gak apa-apa, tanya-tanya aja di grup juga, jangan, karena kita emang kelas pemula, jadi semua itu memang pemula banget ini, jadi nggak usah khawatir gak ada yang pro gitu ya, jadi emang pemula banget semuanya ya. Ini ada pertanyaan dari. Nah ini ada yang bertanya nih. Kalau mau nanya untuk dropship, bisa sekarang atau di sesi berikutnya Mas? Dropship, sorry. Oke, sekarang saya jelasin tentang dropshipper. Jadi kita kalau dropshipper itu bisa banget jualan Shopee ya. Yang jelas nanti kita kalau misalnya dropshipper jangan sesama Shopee ke Shopee. Misalnya nih ada di jualan di, kita ada nih distributor gede ya, misalnya mereka via manual Instagram atau gimana, silakan hubungin mereka, Kak ini dari mana ya pengirimannya, dari kecamatan mana, itu dari jalan mana, pokoknya kalau misalnya nggak dapat jalannya komunikasiin aja, karena kita pengen dropshipper. Karena di Shopee untuk alamat, itu alamat toko itu berdasarkan alamat dropshipper. Jadi satu toko itu untuk satu alamat. Nanti misalnya nih Kak Kiki dapat dropshippernya dari Jakarta. Jadi dari Jakarta itu aja produk mereka semua gitu, satu kecamatan. Silahkan di alamat itu buat nama jalannya apa, kecamatannya apa gitu ya, karena nanti perhitungan ongkos kirimnya berdasarkan itu. Nanti kalau udah dapat nih nomor resi otomatisnya, berikan ke mereka, Kak ini boleh nggak saya jadi dropshipper, saya ada nih resi otomatis dari Shopee, boleh nggak? Komunikasikan aja dulu, yang jelas komunikasi sama mereka, atau mereka nanti kalau mereka menggunakan resi manual seperti Pos Indonesia dan Indah Kargo, minta resinya. Itu nanti yang kita akan input ke dalam Shopee. Jadi di Shopee itu ada resi manual, resi otomatis. Kalau resi manual seperti yang tadi ya, Pos sama Indah Kargo. Kalau yang otomatis pada umumnya JNT, Secepat, JNE dan lain sebagainya itu otomatis. Jadi kalau kita ada atau pengiriman, kasihkan resi otomatis itu kepada agen kita yang di sana, nanti mereka akan tempelin itu bahwa itu dari Shopee. Kita juga nanti bisa kok, agar nanti 100%-nya berubah. Kalau mereka nggak diinformasikan, nggak bakalan berubah ya. Jadi bisa kita jadikan itu sebagai untuk dropshipper ya. Gitu. Baik, ini mungkin terakhir Mas Fadil ya, karena sudah pukul 12. Pak, kalau pengiriman dalam satu kota, apakah produknya dijemput ke rumah? Iya, jadi ada yang pick up, ada yang drop off. Kalau kita pilih pick up di Shopee, itu kan kita pilih pengiriman, drop off atau pick up. Jadi kita pilih aja pick up. Nah, nanti kurirnya itu akan menghubungin sesuai dengan alamat kita. Nanti mereka hubungin nomor HP kita atau WA kita, saya mau ambil paket kata kurirnya ya kan.
Nah, di sana silahkan kita siapkan dulu nih barangnya, baru kita atur pengirimannya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya terkendala misalnya Pak Fadil ini kurirnya nggak mau pick up ataupun terlambat pick up, sementara saya harus mengirimkan nih, gitu ya. Silahkan antar aja barang tersebut, orderan tersebut untuk menghindari tercancel. Karena saya juga kan. Nah, kalau udah kita antar, kita minta aja nomornya mereka supaya nanti sewaktu-waktu mereka bisa pick up langsung, kita bisa hubungi langsung seperti itu. Jadi awal-awal kalau misalnya mereka lambat, ya kita antar aja langsung drop off. Tapi kita minta nomor kontak mereka supaya nanti mereka bisa antar langsung ke dalam alamat kita. Antarnya kemana? Antarnya ke alamat yang kita buat di Shopee. Nah, kita alamatnya di mana di Shopee? Itu bakalan di sana tuh. Jadi alamat toko di sana kan kita udah buat tadi. OPB tinggal di mana, di rumah mana ataupun di toko mana. Jadi standby aja di sana. Sesuaikan dengan titiknya. Itu yang alamat yang kita setting tadi, ya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir nih Bapak Ibu semua. Jadi alamatnya jangan lupa alamat yang kita setting di mana kita akan standby di toko tersebut, di tempat tersebut. Gitu, Mas Fahri. Baik. Saya rasa cukup pertanyaan ini Mas Fadil karena sudah jam 12. Oke. Kepada Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk kegiatan yang pertama ini. Mungkin ada beberapa kendala, saya sebagai penyelenggara sama teman-teman mengucapkan mohon maaf, dan juga pada Mas Fadil mungkin ada keterbatasan yang tidak berjalan baik ya dalam kegiatan ini, maka saya mohon maaf. Iya. Selanjutnya kegiatannya akan dilanjutkan ke dalam grup WhatsApp seperti yang disampaikan oleh Mas Fadil, akan diselenggarakan selama kurang lebih 2 minggu ya Mas Fadil ya, untuk memonitoring dan mengevaluasi program pembinaan kita. Dan juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu untuk bertanya jika ada kendala-kendala terkait tentang Shopee atau tentang produknya. Jadi kita bisa diskusi dalam grup tersebut. Baik, itu saja dari saya. Maka saya tutup acara pada pagi hari ini dan ucapkan Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya izin live, saya bubarkan kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa kembali.